Kita mulai ya. Ya, silakan memulai. Mute-nya dimatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa bertemu kembali dalam acara ngobrol bareng ya. Semacam seminar kecil lah. Berbagi ilmu. Dalam hal ini narasumbernya sudah siap, yaitu Pak Lurah, Profesor Saiful Ansor. Amin. Ini yang dipresentasi dari ini ya Pak, dari disertasi ya? Ya, disertasi tahun yang lalu. Siapa tahu. Tentang pengelolaan Action Research, pembelajaran konstruktivistik mata kuliah pengelolaan terbitan berseri. Oh iya, terbitan berseri ya? Ya. Pengelolaan terbitan berseri. Ayo. Berseri. Tentu saja kita sangat menarik ya terbitan berseri ini, apalagi dalam hal pengelolaannya. Kemarin aja ada perubahan dari ACR pindah ke RDA. Nah, pengelolaannya bagaimana untuk yang kekinian? Apalagi sekarang banyak namanya komunikasi ilmiah katanya. Komunikasi ilmiah yaitu saling sitasi antar karya-karya ilmiah yang dihasilkan dari penelitian. Itu untuk kita lebih dalam terbit berseri, kita persilakan kepada Bapak Dr. Saiful Ansor untuk mempresentasikan action riset pembelajaran konstruktivistik mata kuliah pengelolaan terbitan berseri. Oh iya ya, sebelum saya ini perkenalkan dulu, maaf ini mana ya kurikulum vitae-nya ditayangkan. Bu Wali tolong ditayangkan kurikulum vitae-nya. Ada ya kurikulum vitae-nya? Ada sama Mbak Loli. Sebelum kita mendengarkan materi Pak Ansor, kita perlu mengenal lebih jelas beliau sekarang di posisi apa, aktivitasnya di mana, karya-karyanya yang menakjubkan perlu kita ketahui. Apalagi saya lihat tadi kerepitannya banyak sekali. Mana Bu Lili? Biar kita lebih mengenal Pak Ansor, sudah lama ya nggak bertemu, tiba-tiba bertemu langsung isi. Mantap. Ya bukan isi lah, sharing lah. Ya. Sharing Iya, informasi. sharing. Ada pulang nih. Ada keluar ya? Ya. Malam apa kendala teknis. Yaudah dilanjut aja Pak. Pak. Atau dibacakan, Nah, ini atau dibacakan aja Mak. Atau dibacakan Mak. Hah? Halo? Dibacakan. Ya? Dibacakan aja ya. Ada nggak? Kalau baca- Tunggu Ya, dulu. sebentar. Bacakan. Lihat dulu, botol loh. Itu ada. Riwayat hidup. Nama Dr. Haji Saiful Ansor, M.Hum. Jabatan dosen prodi ilmu perpustakaan. Fakultas Syariah Pak. Syariah
S. UM. Golongan penata 4A. Kelahiran masih muda di. Masih bisa punya istri baru ini kayaknya. Riwayat pendidikan. S1 Uninus Bandung. S2 UI. S3 UIN Malang ya, UIN Malang. UM Malang. UN Malang. Oh, Universitas Negeri Malang. Iya. Malang ya. Universitas Negeri Malang. S1-nya perpustakaan, S2 Linier, Perpustakaan dan Informasi, S3 Teknologi Pembelajaran. Jadi ngambil teknologi. Teknologi ya. Jadi mantap sudah. Dari ilmu perpustakaan, ngambil teknologinya. Yang terakhir, yang S3 Action Research Pembelajaran Konstruktivistik terbitan Beseri. Kemudian kita akan lihat pengalaman penelitian beliau banyak sekali dari 2014, 2020. Kemudian ada lagi pengalaman penulisan artikel ilmiah dalam jurnal 5 tahun. Ada banyak juga 4 jurnalnya tahun 2014 divisi pustaka, 2015 pustaka, prosedur nasional, nasional paper, mantap. Ini tentang, waduh, banyak ya, macam-macam. Yang ini tentang spiritual, oke, tentang oke, mantap. Pengawalan kosakata, semuanya dipelajari. Tidak salah lagi. Kita harus belajar banyak sama Pak Dokter. Untuk berfungsikan waktu, kita persilakan Pak Dokter langsung memberi materi yang berjudul Action Research Pembelajaran konstruktivistik pengelolaan terbitan Beseri. Ya, silakan Pak Dokter. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bukan, istilahnya bukan penceramah atau menggurui kalian ya, tapi saya hanya ingin membagi pengalaman saya. Judul saya tentang masalah disertasi saya adalah Action Research Pembelajaran Konstruktivistik Mata Kuliah Pengelolaan Terbitan Beseri. Saya sarankan kepada kalian yang lagi mengambil S3, sebaiknya judul-judul penelitian Anda nanti yang Anda gunakan sebaiknya itu sedikit-sedikit nyerempet ke perpustakaan. Karena apa? Yang namanya dulu linearitas itu adalah S1 perpustakaan, S2 perpustakaan, S3-nya adalah perpustakaan. Tapi sekarang adalah yang namanya linearitas adalah hasil karyanya yang dilihat. Jadi boleh dikatakan saya ini berupaya untuk mendekatkan bidang saya supaya terangkat di dalam penelitian ini. Sehingga akhirnya muncul Action Research Pembelajaran Konstruktivistik Mata Kuliah Pengelolaan Terbitan Berseri. Ya, terbitan berseri. Konstruktivistik itu adalah materi tentang teknologi pendidikan.
Sedangkan pengelolaan terbitan seri adalah mata kuliah pengelolaan terbitan seri yang ada dalam perpustakaan. Oke. Latar belakang masalah. Pembelajaran adalah kegiatan yang sengaja dibuat oleh guru, dosen, atau instruktur untuk membantu pembelajar agar punya kemampuan dan kompetensi yang diinginkan, menciptakan aktivitas pembelajaran. Seiring dengan perkembangan dunia pendidikan, muncul sekarang ini paradigma baru dari abad 21, yakni paradigma belajar konstruktivistik, ya, sebagai paradigma baru dalam pemecahan masalah belajar. Menurut aliran konstruktivisme, belajar adalah penyusunan pengetahuan, pengalaman konkret, aktivitas kolaborasi, interpretasi pembelajar. Pembelajar tidak harus mempunyai pengetahuan yang sama, tetapi berdasarkan pada pengalaman dan perspektif dalam menginterpretasikannya. Agar belajar mengalami perubahan dalam belajar, maka seorang guru, dosen, instruktur dipandang perlu mengembangkan pembelajaran konstruktivistik. Ya. Penting yang pernah dilakukan oleh aliran konstruktivistik itu ada 3 macam, ya. Ada yang saya baca ada 3 macam. Kemudian yang satu dari bahasa asing, ya. Di mana yang pertama adalah pengembangan belajar matematika melalui pendekatan konstruktivistik di sekolah menengah negeri 2 sektor. Menginformasikan bahwa pengembangan pelajaran berbasis konstruktivistik dapat meningkatkan pembelajaran lebih efektif dan efisien. Jadi pembelajaran konstruktif dinyatakan sebanyak 2% dinilai sangat layak. Ini menurut penelitinya yaitu Edriansa dan sebagainya. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis, proses kegiatan belajar di lokasi penelitian, yaitu prodi ilmu perpustakaan, ditemukan hal sebagai berikut. Dosen dalam mengajar bersifat konvensional dengan metode ceramah di depan kelas. Yang kedua adalah pembelajar mengamati, mencatat materi yang disampaikan dosen. Kegiatan proses belajar mengajar selama ini menggunakan pendekatan pembelajaran behavioristik. Ya, behavioristik ya. Pembelajar tidak pernah menggunakan strategi pembelajaran masalah pada tema perkuliahan. 5. Pembelajar tidak pernah melibatkan kolaborasi dalam memecahkan masalah tema belajar. Pembelajar akan menerima pemahaman sama tentang pengetahuan sesuai dengan yang diberikan oleh dosen. Ini berarti pembelajar tidak punya kesempatan untuk mengeksplorasi pengetahuan sesuai dengan pengalaman dan interpretasinya. Akibatnya apa? Pembelajar tidak mampu berkembang sesuai dengan kompetensi dimilikinya. Ya. Berkaitan uraian terbelakang pertemuan tersebut di atas, peneliti tertarik meneliti tentang hasil riset pembelajaran konstruktivistik mata kuliah pengelolaan terbitan seri agar minat belajar makin tumbuh, persepsi mahasiswa terhadap mata kuliah pengelolaan terbitan seri semakin baik, daya atensi dan persepsi mahasiswa akan lebih baik sebelumnya. Ya. Saya menggunakan pendekatan ini adalah menggunakan pendekatan hasil riset yang digunakan untuk menangani suatu fenomena sosial dengan cara merumuskan berbagai alternatif perencanaan, kemudian mengimplementasikan dalam bentuk praktek pembelajaran melalui analisis dan refleksi. Sedangkan teori yang digunakan dalam penilaian tindakan atau action research tentang peningkatan tindak pembelajaran konstruktif mata kuliah pengelolaan terbitan berseri. Nah, ini ya. Sedangkan teori yang digunakan dalam tindakan kelas, action research tentang peningkatan tindak pembelajaran konstruktif mata kuliah pengelolaan berseri dengan mengadopsi model McNiff, Walter Adam, ya, dalam Walter Adam, halaman 23 sebagai berikut. Jadi yang pertama adalah merupakan refleksinya bagaimana, kemudian perencanaannya bagaimana, actionnya bagaimana, observasinya bagaimana.
Tahapan model McNiff dalam penelitian tindakan action research adalah 3 siklus yang multi kegiatan sebagai berikut, yaitu planning, menjabarkan, merumuskan perencanaan kegiatan yang akan dikondisikan kepada subjek termasuk motivasi pentingnya seperti tindakan pelajaran. Yang kedua adalah action. Bagaimana actionnya? Berupa tindakan-tindakan kegiatan dilaksanakan oleh subjek terteliti berupa kegiatan yang sudah dirumuskan oleh peneliti. Rumusan ini berdasarkan kemauan yang diinginkan subjek terteliti agar kemampuan pengelolaan terbitan berseri melalui jenis terbitan berseri, kendala komunikasi ilmiah di Indonesia, ya, kemudian membuat software pencatatan terberseri, membuat deskripsi bibliografi pengkatalogan terberseri, membuat software katalog terbitan berseri, dan analog artikel terbitan berseri. Yang ketiga adalah observation, berupa pengamatan hasil kegiatan yang dilakukan subjek terteliti dengan cara mengaplikasikan strategi project based learning, ya, scaffolding, kolaborasi pada kegiatan tindak pelajaran konstruktif mata kuliah terbitan berseri. Refleksi berupa kontrol kelas, ada hasil refleksi ini untuk memiliki gambaran jenis terbitan berseri, untuk mengetahui kendala komunikasi ilmiah di Indonesia, untuk membuat software pencatatan terbitan berseri, untuk membuat katalog terbitan berseri secara manual, untuk membuat software katalog terbitan berseri, artikel terbitan berseri. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertama adalah memahami terbitan berseri, menemukan kendala komunikasi ilmiah di Indonesia, membuat software pencatatan terbitan berseri, ya. Yang keempat, membuat deskripsi bibliografi pengantongan terbit secara manual, dan kelima, membuat software katalog terbitan berseri dengan artikel terbitan berseri secara manual, secara digital. Jadi yang ketiga ini adalah memahami terbitan berseri, menemukan kendala komunikasi ilmiah di Indonesia, membuat software pencatatan berseri adalah merupakan problem based learning, ya. Problem based learning. Anak-anak ini ternyata dalam memahami terbitan berseri itu dari 54 responden dia mempunyai jawaban yang berbeda dan contoh yang berbeda pula. Begitu pula dengan menemukan kendala komunikasi ilmiah di Indonesia, dari 54 responden ternyata tidak satu pun yang sama memberikan jawaban tentang masalah menemukan kendala komunikasi ilmiah di Indonesia. Yang ketiga adalah membuat software pencatatan terbitan berseri. Pada umumnya pencatatan terbitan berseri di perguruan tinggi itu adalah mengabaikan sekali tentang masalah pencatatan berseri. Nah, ini anak-anak ditantang untuk membuat software pencatatan berseri. Ada yang buat dari DB3+, ada yang dari apa namanya Excel, ada yang dari namanya Slim dan sebagainya. Ini adalah anak-anak membuat software sendiri. Kemudian yang keempat adalah pendekatan scaffolding. Kemudian scaffolding. Scaffolding adalah scaffolding ini sebenarnya adalah untuk pembimbingan pertama kali pada anak-anak itu sampai dia mampu membuat deskripsi bibliografi pengetahuan terbitan berseri. Kemudian terakhir adalah kolaborasi. Membuat software katalog terbitan berseri dengan artikel terbitan berseri secara digital. Inilah pendekatan-pendekatan yang kita lakukan pada responden. Ya. Definisi operasional, action research atau istilahnya menggunakan tindak action research, ya, dalam metodologi penelitian umumnya diterapkan dalam penelitian sosial. Menjadi buruan teravansif, simultan mengambil tindakan dan melakukan penelitian yang dihubungkan bersama refleksi. Tindak pembelajaran ya upaya membelajarkan pembelajar agar ia dapat membangun sendiri pengetahuannya. Ya.
Jadi di dalam penelitian ini ada 3 pendekatan, ya, yaitu pendekatan pembelajaran berbasis masalah, yaitu 3 tadi, ya, 3 tadi yang yaitu menyangkut masalah memahami majalah atau terbitan berseri. Kemudian yang kedua adalah komunikasi ilmiah di Indonesia. Yang ketiga adalah pencatatan terbitan berseri dalam membuat pencatatan terbitan berseri. Nah, ini adalah yang pertama adalah pembelajaran berbasis masalah, kemudian yang kedua adalah scaffolding, ya. Scaffolding itu adalah pemberian bantuan peserta didik selama tahap awal pembelajaran. Kemudian mengurangi bantuan dan memberikan kesempatan untuk mengambil alih tanggung jawab semakin besar peserta didik dapat melakukannya. Ini adalah anak-anak tidak tahu tentang masalah pembuatan pengkatalogan terbitan berseri. Anak kemudian kita coba, ya, untuk melakukan scaffolding itu sampai dia bisa membuat, ya, dengan secara manual. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah kolaborasi. Kolaborasi adalah pembelajaran kooperatif sering digunakan secara bergantian, ya. Mengatakan bahwa strategi belajar kolaborasi mendorong belajar bekerjasama, rekan belajar, kelompok diskusi, masyarakat belajar. Ya, inilah ini, ya, alur kerja penelitian. Ya, studi pendahuluan tidak belajar kognitif, malah kuliah pengantar berseri. Kemudian studi analisis temuan tidak pernah menggunakan strategi pelajaran. Kemudian membuat satu rencana ceritakan tentang siklus pertama, ya. Mendiskusikan tidak pembelajaran konstruktivitis, pembelajaran mata kuliah pengelolaan berseri dengan teman sejawat. Yang kedua adalah menyusun rencana pelaksanaan tidak belajar konstruktivitis pada pengelolaan berseri. Ya, kemudian juga terakhir adalah pelaksanaan tindakan dan observasi siklus pertama. Menggunakan strategi pembelajaran problem listening, yaitu mengenai terbitan berseri. Kendala apa yang komunikasi ilmiah di Indonesia? Kemudian membuat membuat program software, yaitu pencatatan terbitan berseri. Nah, kemudian dengan analisis sudah berhasil, simulasi. Nah, yang kedua adalah ada scaffolding, pendekatan scaffolding itu, ya. Pengkatalogan terbitan berseri manual, dia bisa. Kemudian adalah kolaborasi. Kolaborasi adalah sebuah software tentang pengkatalogan terbitan berseri secara digital. Yang kedua adalah indikator terbitan berseri secara digital pula. Nah, ini kita lakukan pendekatan ini sebuah pertama, sebuah kedua, sebuah ketiga, sampai akhirnya apa namanya nah, ini hasilnya, ya. Penerbitan komersial, penerbitan ilmiah, penerbitan lokal, Hansen, yearbook, kabar, kemudian tabloid, buku tahunan, seri monografi, proceeding, resesi memoir, ya. Ini ternyata anak-anak itu memberikan jawaban yang sangat berbeda sekali. Dari 54 orang, ya, ternyata dia memberikan jawaban yang berbeda sekali. Contoh-contohnya yang berbeda sekali satu dengan yang lainnya. Gitu, ya. Kemudian kendala komunikasi ilmiah di Indonesia. Begitu pula dengan ini, ya. Ini, ya, faktor penghambat komunikasi ilmiah di Indonesia, faktor budaya, faktor pengarang, faktor sistem politik pemerintahan.
dan faktor industri, dan faktor transportasi. Ternyata anak-anak itu ternyata dari 54 responden ini memberikan jawaban yang berbeda-beda sekali antara satu dengan yang lainnya. Sesuai dengan interpretasinya dia sendiri. Ya. Nah, ini membuat apa namanya perangkat lunak ya untuk pencetak dokumen seri. Ada yang menggunakan DB Plus, ada yang menggunakan software Microsoft Office ya. Ada yang menggunakan apa namanya Excel. Ada yang menggunakan Slim ya. Ini berbeda satu dengan yang lainnya dari 54 orang. Ya. Oke. Nah, kemudian scaffolding adalah pemberian bantuan pertama kali yang diberi kepada anak-anak sampai dia bisa membuat katalog terbitan berseri secara manual. Nah, ini ada satu contoh aja katalog terbitan berseri. Katalog terbitan berseri yang harus dibuat anak-anak. Ya, misalnya monthly bulanan, indexed, chemical abstract, Medica. Jadi artikel-artikel yang dimuat dalam biologi psikologi ini adalah dimuat dalam buku indexed, chemical abstract, Medica. Ini juga jurnal ini sudah lama, sudah berlaku lagi, melanjutkan dari judul Jurnal Biological Psikologi. Ya. ISSN, tahu sendiri ya, ISSN. Kemudian ini subjeknya dan sebagainya. Ternyata anak-anak dalam membuat katalog manual, indeks artikel, itu adalah sangat semangat sekali, ya, dibandingkan dengan pendekatan-pendekatan yang sebelumnya dilakukan oleh guru-guru atau dosen-dosen. Ya. Ini contohnya ada. Oke. Ini contohnya anak-anak membuat scaffolding. Yang ketiga adalah refleksi pembelajaran kolaborasi. Ya. Ini contohnya adalah anak-anak membuat pakai Slim, ya, akasia. Ini ada pakannya akasia, itu adalah Mas Anwar ya. Pakannya ya. Ya. Nah, ini anak juga bisa membuat apa namanya SQL ya, dari bentuk tampilan daripada. Oke. Nah, ini yang tertera dalam gambar itu adalah indeks artikel. Indeks artikel. Berikut kemampuan pembelajaran software indeks artikel terbitan berseri yang berbasis teknologi yang diingkat dalam sebuah tabel sebagai berikut. Oke.
Demikian mungkin sekedar saya penampilan dari ini setahun yang lalu ya. Dan kebetulan juga PowerPoint-nya tidak saya perbaiki. Oke. Ya. 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 Sudah. Demikian pemaparan. Hilangi modal ini loh, gambar ini. Materi. Nanti. Nanti wes. Wes. Belum. Materi konstruktif. Apa tadi ya? Kok lupa ya judulnya Pak Sohib. Riset pembelajaran konstruktif pada mata kuliah pengelolaan terbitan berseri. Iya. Jadi untuk itu dipersilakan teman-teman share pengalaman atau punya silakan mengenai pengolahan, lebih baik itu juga mata informasinya teknologi e-learning. Saya ini mengarah e-learning, kemudian e-learningnya itu kaitan tentang mata kuliah terbitan berseri dan mahasiswanya memungkinkan interaktif dan inovatif. Jadi berarti seorang dosen atau guru wajib memiliki kreativitas, memungkinkan mode pembelajarannya bagaimana agar mahasiswa itu tidak bosan dan jenuh. Dan mahasiswa boleh memilih model pembelajaran yang mereka inginkan. Di sini Pak Sohib sudah meneliti model pembelajaran yang cocok ke mahasiswa agar mahasiswa itu aktif. Itu teman-teman silakan sharing pengalaman ketika mengajar, bahwa saya pernah mengajar begini, gini, mahasiswanya begini. Oke, siapa yang ingin pertama kali mengajukan pertanyaan, silakan aja langsung ngobrol aja. Karena kita sedikit, silakan. Maaf ya, nggak karu-karuan. Enggak, bagus kok Pak. Ya Pak Israel, Bu Lili. Silakan Bang Isra, mau nanya tuh Bang Isra. Ayo, berbagi pengalaman. Kak Lilik nih kayaknya yang cocok nih. Saya mau nanya. Ya silakan. Kan biasanya kalau mantan-mantan IKIP ini kan termasuk UM, mazhabnya itu banyak R&D gitu, Pak Lurah. Apakah waktu Pak Lurah mau meneliti masalah ini nggak diarahkan R&D aja? Ini PTK ya Pak Lurah ya? Ya. Apa tidak ada yang menyarankan ini R&D aja, research and development gitu metodenya? Itu aja Pak Lurah. Ya. Metode pembelajaran ini ya, itu menggunakan konstruktivistik. Itu ada yang mengatakan, saya baca buku sendiri, bukunya di sini saya tunjukkan ya.
Apa kabar Bu Lili? Ini bukunya ya. Instruction, design, ya, knowledge base. Ya. Jadi saya ada buku apa sih isinya ya, apa? Buku apa itu namanya? Bukunya yang sebagai bahan untuk penelitian itu. Ya, isinya judulnya The Instructional Design Knowledge Base. Ya. Ini kebetulan juga bukunya beli di Jepang, di Indonesia tidak ada. Ya. Kebetulan saat itu teman saya ada ke Jepang, ya, sebagai apa pelayaran ya. Kemudian itu buku ya, judulnya ini. Nah kemudian dapatlah buku itu, yaitu judulnya Instructional Design Knowledge Base. Ya. Di dalam buku ini diceritakan bahwa ada beberapa macam strategi pembelajaran, ya termasuk adalah problem based learning, yang pertama itu, yang kedua adalah scaffolding, yang ketiga adalah kolaborasi. Ya, itu semua adalah model konstruktivistik. Ya. Akhirnya saya pakai untuk mengangkat penelitian saya ini dengan action research ya, action research. Jadi saya coba untuk menerapkan 3 strategi pembelajaran tersebut. Ya, itu yang perlu saya jawab dari pertanyaan sampean. Maksud saya Pak Lurah, metodologi penelitiannya. Oh, metode penelitian, action research ya. Metode penelitian. Itu PTK. Action research kan tadi saya baca di PowerPoint-nya Pak Lurah, tadi kan ada tahapan-tahapan action research-nya, ada planning, kemudian action, ada observasi, kemudian refleksi. Kan semacam siklus PTK itu kan? Ya, PTK itu sama dengan action research itu. Ya. Penelitian tindakan kelas. Biasanya kalau mantan-mantan IKIP ini kan UPI, UM, Ya. mazhabnya itu kan R&D, Research and Development. Jadi bikin prototype, kemudian didiseminasikan kan, Bob and Goal itu. Baca-baca, apalagi UPI itu sering isinya itu Developer ya. bikin prototype, kemudian model pembelajaran gitu kan. Ya. Boleh medianya, boleh metodenya yang baru. Karena itu kan temuan barunya itu. Seperti itu kan biasanya lalu R&D dimintanya. Ada pengembangannya. Ya. Nah, kemarin disarankan apa promotor atau ini sebelum proposalnya itu bikin R&D aja gitu, enggak ya. Ya. Semula saya kan masalah pengembangan konstruktivis, belajar konstruktif ya. Kemudian saya diarahkan menjadi action research. Karena apa? Karena situ saya tunjukkan bahwa hasil dari bidang kerja anak-anak itu udah saya tampilkan semua situ. Nah, kalau gini kan lebih baik pakai PTK aja, action research aja, jangan pakai pengembang. Malah diarahkan gitu sama promotornya ya. Kuliah pengelolaan berseri. Akhirnya diarahkan sama dosen pembimbing saya itu menjadi action research. Action research. Ya. Kanan situ di dalamnya situ ada teman-teman yang apa gimana ya? Teman-teman yang sangat nyata sekali. Misalnya aja pencatatan data berseri, pembuatan pencatatan data berseri. Kita pakai misalnya pakai apa perangkat lunak. Ya. Di situ saya bagi lagi anak-anak menjadi kelompok-kelompok. Ya. Akhirnya dari kelompok itu dia
bisa mengerjakan sesuai dengan kemauannya dia. Ya. Ya, ada yang membuat dari divisi kelas, ada yang membuat dari Microsoft Software, ada yang membuat dari namanya Excel dan sebagainya. Ya, di situ saya masukkan situ semuanya. Akhirnya dosennya juga memberikan penjelasan. Ini lebih baik pakai PTK aja, Extension aja gitu. Karena S3, Extension juga dibolehkan kan? Diperbolehkan meliti tentang masalah Extension itu. Akhirnya saya manut aja gitu. Ya, penting lulus gitu. Tempatnya di kelas Pak Sohib sendiri ya, nggak perlu jauh-jauh. Iya. Oke, gitu saya. Ya, Ya penting pokoknya lulus itu aja loh. ya. Disetujui dan selesai. Daripada nanti kita apa daki-daki istilahnya ya. Jadi kita nggak lulus ya kan, kasihan sekali. Kasihan yang di rumah, yang Iya. nungguin tuh. Apalagi itu kan biayanya jadi lebih nggak perlu banyak kan jadinya. Iya. Ya diri sendiri kan sama mahasiswa. Yang penting pokoknya karya kita itu harus linier. Yang kalau dulu kan namanya linearitas itu kan S1, S2, S3 dan ilmu perpustakaannya. Nah sekarang kan karyanya itu yang harus linear ya. S3-nya adalah saya padukan antara ilmu teknologi pembelajaran dengan mata kuliah saya gitu. Ya. Akhirnya ketemu gitu. Itu loh ya. Hebat Pak Lurah. Ya. Oke. Ada lagi mungkin ada Ada lagi yang teman-teman mau nanya? Ada dong, satu dong. Ya tuh, Mbak Loli, ayo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam-salam dulu dah. Salam-salam. Bang Nafudim, Mas Isro, Yuni, Mbak Lilik, Mas Ajwar, Mak, Ustad. Ini apa? Sebetulnya saya kurang paham juga sama apa sih terbitan berseri ya. Cuma pertanyaan saya gini, kira-kira apa sih dari hasil penelitian Pak Lurah ini novelty-nya, hal kebaruannya gitu loh. Kalau dilihat dari rumusan masalahnya kayaknya kalau menurut saya sih teknis ya. Teknis, tapi kalau pas lagi penjelasan dari Pak Lurah sih lumayan luar biasa gitu, apa manfaatnya untuk siswa ya, untuk siswa dan mungkin juga untuk dosen. Cuman kira-kira kalau dari rumusan masalahnya itu maaf, kira-kira novelty-nya apa tuh Pak Lurah? Makasih. Novel itu kebaruannya ya? Yes. Kebaruannya. Jadi kalau misalnya dosen-dosen itu mengajarkan masalah definisi tentang masalah terbitan berseri itu apa gitu. Hanya dicontohkan 1, 2, 3 aja. Kalau anak-anak ini 54 responden itu memberikan jawaban yang beragam sekali dan tidak boleh sama satu dengan yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa harus kaya dengan masalah media pembelajaran. Media pembelajaran harus kaya sekali sekarang. Kalau misalnya dia tidak kaya, ya sudah pada tentu dia bisa menemukan materi tentang masalah terbitan berseri. Ya, dari 54 bayangkan, 54 satu dengan anak. Itu anak-anak saya beri kesempatan untuk mendiskusikan, mempresentasikan tentang temuannya itu. Ya, temuannya itu. Kemudian juga tentang kendala komunikasi di Indonesia. Ya, itu kan ada macam-macam. Ya,
ada misalnya faktor budaya, faktor transportasi, faktor pemerintahan dan sebagainya. Ini anak-anak itu ternyata 54 responden itu memberikan jawaban yang berbeda-beda sekali, ya, dari berbagai macam sumber yang ada di berbagai macam sumber yang ada dalam media belajar. Gitu, ya. Kemudian juga tentang masalah membuat perangkat lunak. Membuat perangkat lunak, umumnya di perguruan tinggi kan namanya pencatatan berbasis jari sering diabaikan kan, ya, sehingga ditumpuk-tumpuk gitu saja. Ya. Anak-anak akan membuat suatu pencatatan terbitan berseri, ada yang buat dari divisi kelas, ada yang membuat dari software namanya itu Office, gitu. Ada yang dari Excel dan sebagainya. Nah, ini sifatnya adalah novelty kebaruan dan tidak lagi mereka kita ajarkan bagaimana tidak lagi dia belajarkan untuk membuat suatu bidang ilmu saja, tapi dari berbagai macam sisi dari ilmu tersebut, sehingga anak-anak itu bisa diskusi, kolaborasi dan sebagainya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari software yang mereka buat. Ya. Kenapa kok begini? Kenapa begini ya? Gitu begitu ceritanya. Sehingga dari 54 orang tersebut, yang pertama adalah jadi revisi majalah adalah berbeda sekali. Dari segi kendala komunikasi Indonesia itu juga berbeda sekali antara satu dengan yang lainnya. Ini suatu ciri dari model based learning. Oke, gitu Mbak Lili ya. Ya, terima kasih. Jadi Ya, teman-teman, ada yang lain? Ada yang lain? Hari Halo, saya ada. Ya. Nah, apakah tadi bertanya? Siapa nih? Azwar, Pak Azwar silakan. Ya, oke, terima kasih, Mak. Terima kasih. Yuk, Pak Camat. Ya. Ya. Kebetulan lagi Pak Camat ini. Masa Pak Lurah mulu sehingga nenek pangkat. Sekarang camat lah ya. Jadi gini Pak, saya pertanyaannya yang di luar konteks aja ya. Ya. Misalnya gini, misalnya kuliah Pak Sohib ini kan mungkin buat kita juga sih, mudah-mudahan kita semangat semua kuliah menyelesaikan studi. Misalnya Pak Sohib kan biaya sendiri ya, biaya kuliah itu berapa sih di sana? Bagaimana misalnya kiat-kiat untuk bisa memenuhi biaya perkuliahan, itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana cara bagi waktu tuh Pak Sohib antara pekerjaan, keluarga dengan kuliah. Yang ketiga, punya kira-kira masalah terbesar apa sih yang dihadapi saat menyelesaikan disertasi? Misalnya promotornya, kayak pembimbingnya, atau ada hal yang mungkin susah dipahami sehingga bisa berlarut-larut, ya kan? Oke, yang keempat mungkin ada khusus kayak di sana, misalnya ada syarat untuk jurnal, Trindex Scopus atau apa, Sinta, ya, yang harus dipenuhi, seperti itu. Ya itu aja sih Pak Sohib terkait hal-hal di luar ini ya, tetapi mempengaruhi juga, ya, mempengaruhi penyelesaian juga. Itu aja Pak, makasih. Oke. Terima kasih Pak Suar. Jadi pertanyaan untuk saya, ya, tentang masalah persiapan perkuliahan ini.
Kenapa saya kok tugas belajar? Izin. Izin belajar ya. Ya. Saya mau sekolah ke luar terus dulu mikir-mikir juga. Wah, jauh dari anak, dari istri. Anak-anak tak tinggal terus ya gimana ini? Akhirnya saya putuskan untuk kuliah di dalam sendiri di UM, ya. Di UM. Nah, terus saya mengalami kendala-kendala dalam perkuliahan. Itu ya Mas ya. Saya pikir juga siapa ya? Saya mau kuliah di luar. Kak Soib, Belajar ya, yang ada di izin belajar dengan yang ada di dalam sendiri. Kalau misalnya di luar tugas belajar, saya malah mikir makan, mikir minum, sebarang kalir ya. Nah, tapi kalau di dalam sendiri, saya kan makan istri, ya. Cuci pakaian ikut istri, ya. Ya terus terang aja memang kayak kendalanya dari biaya. Biaya dulu saya sampai mobil saya ikut terjual ya. Mobil Livina tahun 2011 terjual ya. Dia ada apa-apa good pay aja. Ya. Terus terang masalah pembimbing. Saya tidak ada masalah dengan saya. Ya. It's okay aja. Ya. Kemudian masalah anak, istri, semuanya mendukung saya untuk kegiatan belajar ini. Ya. Meskipun suatu saat masih timbul satu polemik. Ya. Ini saya selesaikan apa enggak kira-kira ya. Ya, gitu ya. Ya. Ya, itulah namanya belajar perjuangan ya, perjuangan dan doa. Ya. Itu ada kalanya juga semangat, ada kalanya juga apa namanya males gitu ya. Ya. Jadi fakultas sendiri ada juga masalah apa namanya diklat pendidikan dan latihan untuk Skopus, untuk apa namanya untuk Sinta dan sebagainya itu ada diberikan pada mahasiswa. Siapa mau daftar itu. Ya. Oke, gitu Mas War ya. Ada Oke, belum Pak. jawab ya? Ada belum Tadi jawab? Pak Sohib, biaya kuliah berapa per semester di sana? Oh, biaya kuliah itu per semester 10 juta. Oh. 10 juta itu ya. 4 semester dibayar lunas. Kemudian gitu. berikutnya ada 5 juta. 5 juta. Kalau sudah selesai waktunya, ya kembali lagi ke 10 juta lagi. Gitu. Tapi sempat dapat bantuan nggak dari beasiswa atau apa? Saya kebetulan lagi apa sih mungkin ya. Saya mengajukan beasiswa itu bantuan pendidikan ya. Ya. Kemudian itu saya belum keluar. Apa namanya? NIDN. Saya belum keluar. Akhirnya saya terpaksa saya cari sendiri lah. Beasiswa dari istri saya. Satu lagi. Ya. Mas Sohib, setelah jadi dokter ini udah setahun apa belum setahun ya? Ya setahun ya. Nah itu kira-kira ada yang dampak yang terasa nggak? Dampak dari setelah dokter itu ada perubahan apa gitu Pak Sohib? Misalnya naik pangkat atau misalnya lebih apa gitu ya? Itu aja terakhir ya dari saya. Ya di perguruan tinggi kita tahu kan, kalau misalnya kita tidak kuliah itu nggak pernah
diperhitungkan usul-usul kita dan sebagainya. Walaupun kita itu sudah benar menurut saya ya, tapi kalau misalnya tak sekolah, ya tidak digubris itu loh. Itulah pengalaman saya. Jadi sekarang saya dengan sekolah itu ya sedikit banyak dimintai pendapat-pendapatnya ya, dan sebagainya itu yang berkaitan dengan masalah perkuliahan. Kalau dulu siapa yang menggubris itu? Tidak ada yang memperhatikan masalah-masalah itu. Itulah manfaatnya kita sekolah selagi S3. Nah, oke. Terus terang aja, misalnya saya kuliah ini menghabiskan biaya bukan main kalau menurut saya ya. Misalnya aja mobil saya ikut terjual. Hanya ingin cepat selesai gitu. Ya, begitulah suka dukanya orang sekolah. Oke. Ya sendiri. Mobilnya sudah ada gantinya apa belum? Belum ini. Insya Allah segera ada gantinya. Amin. Ya. Saya yakin. Oke. Amin. Saya yakin Allah pasti memberikan derajat yang tinggi bagi mereka yang cari ilmu, menuntut ilmu. Amin. Betul sekali Pak. Betul. Masya Allah. Pengorbanan ya, pengorbanan. Iya. Oke, cukup dari saya. Terima kasih Pak Camat. Ya, terima kasih. Jazakumullah. Amin. Lanjut, menarik sekali ya pengalaman-pengalaman ini, pengalaman masalah dosen. Terus terang Pak Sohib, Ya. semenjak banyak peraturan-peraturan yang makin mempersulit dosen untuk maju itu banyak ya sekarang. Ini harus itu, wajib ini, wajib itu. Kata saya, waduh ngeri amat ya jadi dosen. Harus S3. Itu banyak Pak Sohib pengalaman itu di UIN. Itu mentok, enggak naik-naik pangkat gara-gara kendala dosen. Kendala nulis di jurnal. Ya. Dulu boleh ya kolaborasi dengan mahasiswa bimbingan. Sekarang nggak bisa, ketahuan. Dibilang itu dosen bimbing jadi nggak dapat. Nggak dapat, nggak boleh ya. Dari Pedili. Sekarang ada aplikasinya. Jadi nggak bisa. Yang dokter nggak bisa ke profesor. Karena biasanya ngikutin mahasiswanya. Kata saya itu berat sekali. Tapi kalau orang yang hobi nulis nggak ada kendala. Tapi yang nggak hobi nulis, aduh. Ya silakan teman-teman. Lanjut, ada yang bertanya? Berbagi pengalaman? Yuni, Mak. Itu Yuni suaranya nggak muncul. Jadi itu pertanyaannya di box. Saya bacakan aja ya. Pembelajaran konstruktivistik itu penerapan pada semua mata kuliah kah, Pak? Bisa nggak diterapkan untuk semua mata kuliah gitu maksudnya? Pembelajaran konstruktivistik itu penerapannya pada semua mata kuliah? Bisa, Mbak. Konstruktivistik itu tergantung sekarang mata kuliah apa, ya. Kemudian pakai pendekatan yang mana kita gunakan itu. Tidak harus selalu satu bidang aja, misalnya problem based learning, kemudian juga scaffolding atau kolaborasi. Bisa juga salah satu saja yang diaplikasikan pada pembelajaran. Ya. Oke, itu. Misalnya aja mata kuliah lebih-lebih dari musim musibah ini ya, COVID-19 ini. Kalau kuliah sekarang kan pakai Zoom, pakai Meet, ya. Kemudian pakai
WA gitu. Kalau misalnya anak-anak itu pembelajarannya itu menekan kepada satu bidang saja, itu akan menjadi sulit ya. Kalau misalnya minat, saya mengajar tentang masalah bacaan anak dan remaja. Ya. Saya bertugas anak-anak untuk membuat suatu video sendiri-sendiri masing-masing gitu. Ya. Tentang masalah bercerita atau storytelling. Storytelling, anak-anak kemudian mengirimkan semua storytellingnya. Saya beri waktu tidak lebih dari 10 menit ya, ceritanya itu dalam bentuk video kemudian dikirim ke sama saya. Ternyata anak-anak juga bisa semua itu ya. Demikian mungkin kontrafisik itu bisa diterapkan pada semua bidang pelajaran ya. Lebih-lebih dari kena musibah wabah COVID-19 ini, kalau tidak menggunakan salah satu dari pembelajaran kontrafisik, itu akan tidak kurang mengenai ya gitu ya, Mas. Siapa tanya tadi? Yuni Pak Lurah. Yuni ya, Yuni. Masih ingat ya? Mbak Yuni. Mbak Yuni. Aktif. Ada lagi pertanyaan mungkin? Boleh, Le. Boleh, Bu Rondo. Raudo sih. Emang ada angkatan kita namanya Raudo. Pak, ini Pak Lurah. Ya. Saya pemikiran saya Pak Lurah ya, dari action research pembelajaran konstruktivistik pada mata kuliah bla bla bla. Kan gitu ya. Berarti mata kuliahnya beli apa saja ya? Kebetulan saya ini objeknya mata kuliah pembuatan pengolahan ini ya, pengolahan apa tadi, pengolahan apa Pak? Terbitan berseri. Nah, terbitan berseri mata kuliah itu. Berarti ini kan objeknya. Nah, jadi yang pembelajaran konstruktivitas itu saya baca tadi, saya dengar tadi itu dari pengalaman ya. Pengalaman, kemudian yang terekam di otak, kemudian dikeluarkan, kemudian kolaborasi, saya dengar itu ya. Jadi yang diteliti action dari yang ada di otak dikeluarkan gitu ya, dengan skillnya ya. Jadi ketika didapat Pak Said, hasilnya mahasiswa itu ada yang dari Excel, dari PPT, ada dari Word, ya, gitu ya Pak. Hasil dari pengalaman dia, hasil ikutnya ya, gitu. Jadi menarik juga pikir saya. Jadi action research-nya bagaimana dari yang ada di kepala dikeluarkan dan hasilnya yang objek mata kuliah terbitan berseri. Nah, yang mendekati pengolahan aturan ilmu persakaannya yang mana Pak? Hasil media pembelajaran itu yang Bapak teliti. Yang mendekati, yang paling bagus yang mendekati ya mata kuliah pembelajaran itu kan di antara media pembelajaran ada yang paling kuat
cocok ini nih yang tidak pakai aplikasi. Oh ini lebih bagus nih bisa ketika ada aplikasi bisa di gimana ya di ekstrak apa itu namanya itu Pak Azwar lebih tahu itu artinya. Kan ada itu Pak. Yang mana Pak waktu penelitian Bapak? Yang cocok mata kuliah terbitan berseri itu dari media pembelajaran yang dikeluarkan mahasiswa itu kan diteliti ya? Iya. Jadi tidak bisa menunjukkan cocok dan tidak cocok gitu ya. Pokoknya penting sekarang itu bagaimana anak-anak bisa penelitian bioforistik atau lawannya konstruktivistik itu bedanya adalah kalau bioforistik itu adalah guru satu-satunya sumber kebenaran dari mahasiswa itu. Ya, tadi satu-satunya apa yang dikatakan guru, apa yang dikatakan dosen adalah benar apa yang dikatakan itu. Tapi kalau konstruktivistik itu adalah dosen bukan satu-satunya pusat kegiatan pembelajaran ya. Ya. Jadi sini adalah di mana mahasiswanya yang memegang secara apa ya, bukan satu-satunya sumber kebenaran ya. Tapi kalau bioforistik adalah satu-satunya sumber pengetahuan. Apa yang dikatakan dosen adalah benar, ya. Tetapi dalam konstruktivistik itu tidak demikian, ya. Ya. Ditanyakan pengetahuan itu adalah tidak tetap, ya, selalu berubah-ubah, gitu, ya. Begitulah yang namanya pendekatan konstruktivistik, ya. Tapi Pak ada tolak ukurnya penilaian Pak Sohib. Ya. Di antara mereka yang di antara mereka menyajikan hasil konstruktivistik mereka itu ada tolak ukurnya. Yang mendekatin ini nilainya ini gitu kan tolak ukurnya. Yang ini pas, yang ini terus tuh pasal juga menilai yang lebih tuh mata kuliah ini bagusnya pakai media ini loh. Gitu. Diteliti sampai di situ nggak Pak Said? Halo, dengar Pak Said? Halo? Jadi konstruktivistik itu namanya lupa saya Bu. Iyalah, dibaca lah. Udah setahun yang lalu. Jadi bahas. Enggak apa sampai di situ enggak ya? Hanya action aja ya? Iya, gitu. Bu Ina, nanyanya jangan berat-berat. Udah malam. Udah setengah 10 ini. Iya, yang ringan-ringan aja. Enggak, cuma enggak. Bercanda. Ya, sampai di situ aja sampai dari ke sana sama enggak sampai ke penilaian sana ya Pak Said. Ya betul. Ya. Ada yang lain? Ayo kita udah malam. Ya, intinya ada penilaiannya ya Pak Sohib ya. Ya. Gimana teman-teman? Mbak Lili? Bu Lili. Bu Lili dari tadi mau nanya. Bu Lili ini deh. Bu Lili. Tinggal satu wajib nanya. Bu Lili ini deh. Bu Lili merangkum deh, menyimpulkan. Nah, menyimpulkan.
Mana Bu Lili? Ah, Kayaknya udah cukup, Mak. ini sudah nih kawan-kawan nih pasti banyak benar idenya. Merangkumnya gimana Bu Lili? Itu Lili itu mic-nya di unmute dulu boleh Lili mic-nya. Diklik dulu boleh Lili mic-nya. Mbak, mic-nya. Diambil Atka ya? Cukup katanya. Soalnya mic-nya diambil Atka. Ah, ya udah. Ya udah malam juga ya. Dan acara ini saya serahkan kepada ketua kembali. Kesimpulan bisa diambil masing-masing. Kita bisa mengambil pengalaman dari Pak Sohib, bagaimana perjuangannya menempuh S3. Kemudian itu bagi bahan pengalaman sebagai ilmu bagi kita semua. Terakhir gampang ya, S2 itu wajar, orang wajib hormat sama dokter tuh. Boleh nanya terakhir nggak, Mak? Boleh nanya terakhir sedikit tadi ya, Mak? Boleh. Jangan banyak-banyak ya. Kemarin. Tadi kan tentang linearitas kan Pak Sohib bilang nggak perlu yang jurusannya, yang penting karyanya. Jadi sekarang sudah diakui dokternya Pak Sohib itu di linearitasnya diakui. Jadi bisa dicantumkan gelar dokter. Iya. Kalau dulu, kalau namanya linear itu tidak ada S1, S2, S3 bidang perpustakaan. Nah sekarang itu dilihat dari karyanya, ya. Karyanya. Kalau misalnya saya ya S2 perpustakaan, S1 perpustakaan, supaya saya bisa karya saya itu linear dengan S2, S3, ya saya tambahkan dari judul-judul saya itu tentang masalah bidang S1, S2 saya itu. Ya. Itu ya, maksudnya saya gitu. Nah kalau sekarang kan kuliah itu bisa diambil di mana saja gitu. Ya. Halo? Gimana, Kak? Halo, Pak Sohib? Ya. Jadi Bang Isro mau ngomong tapi mic-nya mati. ada lagi Oh, Pak. iya, lupa. Jadi maksud saya diakui nggak itunya? Iya diakui ya. Diakui. Ya. Saya repot ini ya. Dosen-dosen, dekan, Fakultas Ilmu Pendidikan meminta saya untuk pindah ke jurusan PIP, ya Fakultas Ilmu Pendidikan. Tapi saya gimana ya? Yang membesarkan saya itu orang sastra. Akhirnya saya dengan cara halus saya tolak dengan supaya mereka tidak tersinggung gitu. Ya, tenaga saya sebenarnya tidak hanya diperlukan untuk jurusan ilmu perpustakaan, tapi di Fakultas Ilmu Pendidikan ya yang mengeluarkan saya ya, supaya saya mau bersedia untuk ditarik di sana gitu. Gitu. Biasanya untuk akreditasi kan yang dipakai itu yang linearitas itu kan Pak. Jadi mungkin yang ilmu pendidikan itu jadinya ada nilai tambah bagi jurusan pendidikan S3-nya ya. kan. Satu contoh misalnya ya, yang dari Siki Bandung, itu S3-nya adalah dari TEP, jurusan Teknologi Pendidikan. Ya. Ya, kemudian dari Halo? Pak Sohib? apa,
ada yang di apa nih, Purbakala, ya, Bu Anu dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan kita sekarang sudah sifatnya eklektik, ya. Jadi satu dengan yang lain saling mendukung gitu. Ya, oke. Gitu, Sok. Kalau menurut saya gitu. Iya gitu ya. Udah Ya, eklektik, bisa. jadi diakui gitu. Iya, diakui. Itu Pokoknya aja. ada surat izin belajar, ada tugas belajar. Iya, Itu iya. penting sekali itu. Nanti kalau kamu lulus, ditanya sama mana surat tugas belajarnya, mana izin belajarnya, gitu. Iya. Ya, gitu. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih jawabannya. Apa Yud? Baik. Ya, itulah pengalamannya ya. Jadi yang penting ada pegang itu surat izin belajar dan tugas belajar. Agar gelar dokternya bisa dipakai. Walaupun itu nyebrang-nyebrang ya Pak Sohib ya. Ya. Dan nyebrang-nyebrang itu harus nyangkut juga yang mata kuliah apa linear kita ya. Yang Iya. penting jangan juga yang media pembelajaran harus ada kata-kata pustakaannya ya, bidang pustakaannya ya, seperti linear. Oh iya ya. Sampai selesai kuliahnya. Kalau nggak selesai nggak diakui juga. Satu Ya. satu lagi dikit. Apa? Pak Sohib waktu kuliah itu sebagai pustakawan atau sebagai dosen? Saya sebagai atau kuliah itu ya, itu proses dalam peralihan ke dosen. Ya. Sehingga saya tugas belajar saya itu, izin belajar saya itu adalah dari perpustakaan. Bukan dari dosennya saat itu. Pustakawan. Iya, pustakawan ya. Oke. Terus pindah ya Pak Sohib? Ya, Ketika pindah ada sekarang. Sekarang pindah ke Fakultas Sastra. Pindah sekarang. Ya. ketika masih belajar atau sudah tamat? Saya Pindahnya. belajar itu, pindahnya itu lah. Sementara saya belajar, kemudian pindah gitu. Oh iya iya iya. Jadi tugas saya, izin belajar saya itu yang dari perpustakaan itu. Tidak apa-apa. Gitu. Nah. Iya. Halo. Halo. Ini pertanyaan atau wawancara ya? Oh, beda tipis ini wawancara dengan pertanyaan. Ya, boleh saja lah. Oke, lanjut. Saya rasa sudah cukup ya teman-teman, udah malam. Sudah kita gali semua pengalamannya, ilmunya, sudah kita dapat semua. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan menjadi amalan Pak Sohib. Makasih banyak. Amin. Amin. Dan doa siapa ini? Serahkan acara ini kembali ke ketua ya, Mbak Lali. Ya. Ketua umum sudah terbentuk kan Bu Ina kan yang kita bahas di grup. Ketua umum belum lah. Mbak Loli kan ya? Oh, coba bilang Mas Azwar itu. Iya. Ketua umum, ketua kegiatan. Oh iya ketua kegiatan dah. Kalau ketua umum belum. Ya, bagaimana ke depannya Mbak Loli kegiatan kita ini? Ya, terima kasih sebelumnya untuk Pak Sohib yang telah memberikan kita pengalamannya dan ilmu yang khususnya saya, ilmu yang baru bagi saya. Konstruk apalah tadi itu? Konstruktivistik. Iya, kemudian. Kedepannya ini sebetulnya sih saya pengennya itu khususnya saya ya 1 bulan sekali aja. Cuman Mak kemarin kan melontarkan itu 1 bulan 2 kali. Akhirnya kalau 1 bulan 2 kali itu teman-teman juga rada apa ya?